Halo guys, jadi perkenalkan nama saya Brian Marsanetandra dari Gugus 12, Tarak Takdung 2020, Tarak Takdung, Tarak... Enggak guys, jadi perkenalkan nama gua Brian Marsanetandra. Kali ini gua bakalan presentasi tentang sejarah. Lebih tepatnya gua bakalan bahas 4 peristiwa yang menurut gua sangat penting untuk dibahas dan menurut gua itu sangat bersejarah guys. Jadi yang pertama ada perjanjian Renville, kedua ada perundingan Linggarjati, ketiga ada perjuangan bersenjata di Bali, dan yang keempat ada perlawanan rakyat Sulawesi. Jadi guys, kita tunggu apa lagi, kita langsung masuk yang pertama, yaitu perjanjian Renville. Jadi guys, kali ini aku bakalan membahas perjanjian Renville. Bagi kalian yang nggak bakalan tahu, tenang saja, aku bakal bahas sekarang, yaitu perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas gelada kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Jadi, dikarenakan ada perjanjian Renville ini, ada 3 dampak yang bakal aku bahas, yaitu yang pertama, dampaknya adalah jatuhnya kabinet Amir Syaifuddin, kedua ada berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia, dan yang ketiga adalah blokade dari pemerintahan Belanda kepada Indonesia. Jadi untuk yang pertama, yang jatuhnya kabinet Amir Syaifuddin adalah selaku delegasi Indonesia yang mewakili pemerintahan, Amir Syaifuddin dinilai telah gagal melakukan diplomasi kepada pemerintahan Belanda, terlebih setelah tanda tanganinya kesepakatan dalam perundingan Renville yang secara terang-terangan menempatkan Indonesia dalam posisi dirugikan. Itu untuk yang pertama guys. Yang kedua, berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia. Perjanjian Renville hanya menyebutkan bahwa Republik Indonesia berdaulat di wilayah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Hal ini memudahkan Belanda untuk membentuk negara federal di daerah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia sebagai negara boneka yang mengepung wilayah kedaulatan Indonesia. Negara-negara boneka tersebut antara lain adalah negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Semua negara boneka tergabung dalam BFO guys. Dan yang ketiga, gua akan bahas yang tentang blokade dari pemerintahan Belanda kepada Indonesia. Dengan adanya garis demarkasi, maka Belanda telah membatasi ruang gerak pemerintah Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi militer dengan memulangkan pasukan TNI dari daerah-daerah yang tidak disebutkan sebagai wilayah kedaulatan Indonesia dalam perundingan Renville. Oke guys, jadi kali ini gua bakal masuk yang kedua tentang perundingan Linggarjati. Oke guys, untuk perundingan Linggarjati, bagi kalian yang nggak tahu, bakal gua bahas sekarang. Jadi perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia, dan hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Dalam perundingan, Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan negara atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Permintaan tersebut nampaknya ditolak oleh Belanda yang hanya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia di Jawa dan Madura. Untuk mengatasi kebuntuan, kemudian diadakan perundingan Linggarjati pada tanggal 11 sampai 13 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Dan hasil kesepakatan ini yang bakal aku jelaskan ada 4, yaitu adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas Madura dan Sumatera. Kedua, akan dibentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagian adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Dan yang terakhir, keempat, pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949. Dan untuk perundingan Linggarjati ini guys, pasti ada dampak-dampak yang telah dibuatnya. Yang pertama ada mundurnya Sultan Syahrir dan kabinet, tariknya dukungan terutama oleh partai pengusung
berlangsungnya. Dan yang kedua ada Belanda mendapatkan peluang untuk menumbuhkan kembali kekuasaan di Indonesia. Yang ketiga, pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka dari beberapa negara, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Burma, Arab Saudi, Yaman, dan Rusia. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ada perjuangan bersenjata di Bali. Oke guys, untuk perjuangan bersenjata di Bali, yang bagi kalian tidak tahu, bakalan gua jelaskan sekarang. Jadi peristiwa perlawanan bersenjata di Bali adalah salah satu dampak dari perjanjian Linggarjati yang kita udah bahas sebelumnya. Perundingan tersebut menuntut Belanda untuk mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda diharuskan meninggalkan daerah dimaksud selambatnya 1 Januari 1949. Namun, dengan memanfaatkan celah pada isi perjanjian, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 tentara di Bali pada tanggal 2-3 Maret 1949. Tujuan dari pengarahan pasukan tersebut adalah untuk membentuk negara Indonesia Timur di Bali, sehubungan tidak tercantumnya di Bali sebagai daerah de facto Republik Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Belanda berusaha membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjabat komandan TKR di Bali. Tawaran itu pun ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai yang kemudian melakukan perlawanan bersenjata pada 18 November 1946 bersama pasukannya yang disebut Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke markas NICA atau Netherlands Indies Civil Administration di Tabanan. Oke guys, untuk yang terakhir kita bakal bahas tentang perlawanan rakyat Sulawesi. Wilayah Sulawesi adalah salah satu wilayah luar Indonesia yang terbilang lambat mendapat kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wilayah tersebut masih berada di bawah pengaruh Belanda, bahkan setelah proklamasi dilakukan di Jakarta. Kabar proklamasi baru diterima ketika Dr. Sam Ratulangi mengirim utusan dari Manado ke Jakarta untuk memantau keadaan tentang penyerahan Jepang kepada sekutu dan tentara sekutu yang dikirim ke wilayah-wilayah Indonesia untuk melucuti persenjataan Jepang. Sama dengan wilayah lainnya di Indonesia, kedatangan Agni ke Sulawesi sudah dibonceng oleh NICA. Misi semula pun berubah menjadi niat untuk menguasai Republik Indonesia. Di beberapa wilayah Sulawesi seperti Manado, para pemuda ex pasukan KNIL bergabung dengan rakyat untuk menduduki Manado, Tomohon, dan Minahasa pada 14 Februari 1946. Dalam mendudukan ini, mereka menawan 600 pasukan dan pejabat Belanda untuk menguatkan kedudukannya di daerah-daerah yang telah direbut dari Belanda. Maka pada 16 Februari 1946 dikeluarkan selebaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di seluruh Sulawesi telah berada di tangan Indonesia. Jadi itu guys yang gua bahas untuk kali ini. Mungkin kalau gua ada salah kata mohon dimaafkan guys, karena gua juga bukan YouTuber asli kan. Jadi gua cuma mau membahas dan sharing ini untuk menambah pengetahuan kalian. Jadi sekian dari saya, terima kasih.